Nah, dan ketika kami meriset dan mencari tahu dari sumber-sumber yang insya Allah bisa dipercaya tentang biografi dan perjalanan hidup Ustadz ini, kami merasa kaget dan takjub. Masya Allah, ternyata beliau adalah ulama hadis dari Indonesia. Dan beliau ini adalah orang pertama yang mendapat gelar doktor dari bidang ilmu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Ibnu Sadeli. Syabab, di video kali ini kita masih akan membahas tentang biografi, perjalanan hidup, dan silsilah keilmuan dari guru-guru kita syabab. Salah satunya beliau ini. Nah, video ini dibuat sesuai dengan request kalian syabab. Karena ada yang merequest di kolom komentar untuk mengangkat biografi dan perjalanan hidup beliau ini syabab. Jadi buat teman-teman yang ingin Ustadz, siapa yang ingin kami bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Bisa merequest kepada kami. Insya Allah akan kami buatkan video biografi dan perjalanan hidup dan syabab. Nah, dan ketika kami meriset dan mencari tahu dari sumber-sumber yang insya Allah bisa dipercaya tentang biografi dan perjalanan hidup Ustadz ini, kami merasa kaget dan takjub. Masya Allah, ternyata beliau adalah ulama hadis dari Indonesia. Dan beliau ini adalah orang pertama yang mendapat gelar doktor dari bidang ilmu hadis. Maksudnya dari S1-nya sampai S3-nya beliau fokus pada jurusan ilmu hadis, sahabat. Masya Allah. Sahabat, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah seorang ulama dari Riau, tepatnya dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali Hafizahullah Ta'ala. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan yang pertama. Beliau, Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala, lahir pada tanggal 11 Januari 1971 di Desa Muara Jalai, Kampar, Provinsi Riau. Nah, setelah tamat dari SD 066 Muara Jalai Kampar pada tahun 1984, beliau melanjutkan ke Ponpes Darun Nadhah Bangkinang Kampar selama 7 tahun. Setelahnya beliau melanjutkan ke Lipia Jakarta selama 2 tahun mengambil program Iddad dan Takmili. Kemudian Allah berikan kemudahan dan karunia untuk beliau melanjutkan ke Universitas Islam Madinah pada tahun 1993. Allah berikan keutamaan sejak S1 sampai S3-nya beliau mengambil jurusan ilmu hadis. Masya Allah. Lalu di tahun 2008 untuk mengambil gelar doktornya atau S3-nya, disertasi beliau mentahqiq kitab yang berjudul At-Tuyuriyat karya Abu Thahir As-Silafi Al-Asbahani, dicetak dalam 4 jilid Maktabah Ad-Dawus Salaf di Riyadh. Nah, syabab, di Indonesia beliaulah doktor pertama tamat Timur Tengah yang sejak S1-nya mengambil jurusan hadis, sedangkan di Asia Tenggara beliau adalah yang kedua. Masya Allah. Dari S1 sampai S3 beliau benar-benar fokus pada ilmu mustalah hadis sampai mendapat gelar doktor, dan beliau sudah menempuh pendidikan dengan penuh istiqomah selama 15 tahun. Nah, syabab, kita masuk ke dalam pembahasan siapa saja sih guru-guru beliau, tentang silsilah keilmuan beliau khususnya di bidang ilmu hadis. Selama di Madinah, selain belajar di bangku perkuliahan dengan banyak masyayikh, beliau juga aktif bermulazamah di majelis-majelis para masyayikh lainnya. Di antaranya adalah yang pertama,
Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dengan kitab Sunan Nasa'i sejak pertengahan juz pertama sampai tamat. Nah, yang paling fokus beliau di majelis Syekh Abdul Muhsin selama 3,5 tahun, sahabat. Masya Allah. Yang kedua adalah Syekh Atiyah Salim rahimahullahu ta'ala, ahli hadis Madinah. Beliau ini, Syekh Atiyah Salim ini adalah gurunya para guru besar di Universitas Islam Madinah pada saat itu. Di antara kitab yang Ustadz Dasman pelajari dari Syekh Atiyah ini adalah kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Syafi'i dan Subulus Salam, kemudian kitab Al-Muwatta dan berbagai kitab yang lain. Yang ketiga adalah Syekh Muhammad bin Mukhtar As-Sinqiti, pakar fikih di Madinah dan anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Dan di antara kitab yang beliau pelajari adalah Umdatul Ahkam dan Bulughul Maram. Yang keempat, guru beliau adalah Asy-Syaikh Profesor Muhammad Al-Waili, wakil rektor 1 di Universitas Islam Madinah, dan kitab yang dipelajari oleh beliau adalah Bidayatul Mujtahid. Yang kelima adalah Asy-Syaikh Profesor Khalifah At-Tamimi. Beliau belajar kitab Aqidah Al-Wasitiyah dan kitab Fatawa Al-Hamawiyah. Dan beliau juga mendapat banyak faidah ilmiah dengan Syekh Ibnu Utsaimin ketika Syekh Ibnu Utsaimin datang ke Madinah. Nah, yang ketujuh, beliau telah banyak mendapat dan mengambil faidah dari para masyayikh yang belum sempat kami sempurnakan di sini, sahabat. Nah, di dalam ilmu riwayat atau pengambilan riwayat, beliau meriwayatkan diantaranya dari Asy-Syaikh Diyaur Rahman Al-Azami, dekan Fakultas Hadis Universitas Islam yang lalu. Kemudian beliau juga mengambil riwayat dari Syekh Muhammad Bu Khubzah, seluruh periwayatan di kitab Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan ahli dalam riwayat-riwayat yang lain. Nah, syabab, Masya Allah, keilmuan Ustadz Dahman ternyata Masya Allah, beliau adalah ahli hadis, ulama hadis yang benar-benar fokus mendalam ilmu hadis yang dimiliki oleh Indonesia, syabab. Masya Allah, ternyata negeri kita ini banyak mengandung atau banyak terdapat ulama-ulama yang Masya Allah dalam keilmuannya, syabab. Kita punya ulama yang ahli dalam akidah, ahli dalam sejarah, dalam fiqih, usul, dan beliau ini adalah ulama yang fokus dan ahli dalam bidang ilmu hadis, sebab Masya Allah, tabarakallah, betapa nikmatnya kita tinggal di Indonesia. Kita bisa mengambil banyak ilmu daripada guru-guru kita yang jelas-jelas silsilah keilmuannya, syabab, dan pasti dengan pemahaman yang benar. Itu kuncinya, bukan sembarang guru yang pemahamannya kacau, yang tidak tahu Allah ada di mana dan lainnya, syabab. Nah, syabab, tidak terasa kita sudah membahas dari kehidupan beliau pribadi, dari masa kecil beliau, pendidikan beliau, kemudian silsilah keilmuan beliau. Dan beliau juga, Ustadz Dasman Yahya Ma'ali ini aktif dalam berdakwah di Riau, dan beberapa video-video kajiannya juga membedah kitab-kitab hadis yang bisa teman-teman langsung cari di YouTube. Insya Allah sudah banyak video-video kajian beliau. Nah, syabab, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang Ustadz Dasman Yahya Ma'ali ini perihal tegasnya beliau membantah ilmu-ilmu filsafat yang digembor-gemborkan oleh ahli filsafat, sahabat. Dan juga kita akan mengangkat kajian-kajian beliau yang menjelaskan tentang pemahaman al-Asy'ariyah dan Maturidiyah dari pertama hingga akhir, insyaallah ta'ala. Nah, syabab, mungkin segini dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga dari biografi beliau, perjalanan kehidupan beliau, kita bisa mengambil ibrah dan manfaat untuk diri kita pribadi. Semakin menambah semangat kita untuk menuntut ilmu,
Walaupun tidak bisa seperti beliau, setidaknya kita tahu mana yang benar, mana yang salah dalam agama ini, dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya kita bisa mengajari anak dan istri kita, sebab Allah Ta'ala a'lam. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf dalam penyampaian, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini, yang menontonnya, dan mendukung channel kami. Kami ucapkan jazakumullahu khair. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang membalas dengan kebaikan serupa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.